Anda kembali di Sapa Indonesia, pemirsa. Finalis EADC 2022 yang berasal dari Tangerang Selatan mengangkat cerita tentang tunanetra bernama Fakri, seorang YouTuber yang berfokus pada teknologi dengan membuat konten review aplikasi ramah disabilitas hingga review gadget. Dengan sajian komedi, film berjudul Tanpa Terkecuali berusaha memberikan kacamata baru bagi penonton bahwa mereka juga ingin berkontribusi untuk memberi manfaat, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Bagaimana keseruan tim saat produksi film bersama teman netra? Saksikan tayangan berikut ini. Dipersembahkan oleh cerita yang kita angkat ini menceritakan seorang tunanetra yang bernama Fahri. Dia seorang tunanetra low vision yang berjuang di era teknologi ini dengan membuat konten YouTube, serta dia juga mengajar IT di kalangan disabilitas. Untuk tim dari Depok ini yang judul filmnya Tanpa Terkecuali, kalau kita bilang perubahan cerita itu dari ide awal mereka sampai dengan kemudian ketika syuting, saya lihat sih tidak banyak perubahan ya. Mulai dari tiap scene yang sudah mereka atur dalam naskah itu, saya lihat selama di proses produksi hampir bisa dikatakan hampir semuanya bisa direalisasikan gitu. Bahkan teman-teman selama syuting kita juga bisa dapat beberapa momen-momen yang itu memang tidak terprediksi dari awal gitu. Artinya ada pengembangan bahkan di lapangan terhadap ide cerita awal yang mereka ajukan gitu. Jadi saya rasa tinggal kemudian bagaimana di proses pasca produksi ya, dari semua ide cerita dan kemudian mereka convert ke dalam bentuk naskah itu bisa kemudian mereka susun sebaik mungkin sehingga bisa jadi film yang cukup menarik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Jadi nanti paling ada lagu lu 1 atau 2 lah ya, 2 lagu deh, 2 lagu full dibawain. Nanti gua gambarnya dari mixer langsung. Gue sih ngegambarinnya scene ini dibuka dengan suara bass nih. Terus habis itu Fahri live di Instagram. Ya kalau untuk itu sih karena memang waktu diberikan waktu untuk riset sebelum mulai Eagle Labs, kita udah coba ketemu sama Fahri, subjek utama kita, dan kebetulan di situ waktu pertama kali ketemu ada teman-temannya gitu yang dimana mereka juga ada di film kita ini, dan kita ngobrol bareng. Mereka sih welcome gitu, banyak memberi masukan juga, bahkan mereka yang ngasih ide-ide baru gitu. Diginiin aja nih, lucu kalau dibikin gini-gini, itu terlalu standar gitu. Mendingan kita bisa yang teman-teman tunanetra ini harus kelihatan harus kelihatan seneng lah, nggak mau diangkat kesedihannya. Pengennya di film ini kita ngasih stereotip yang baru tentang kehidupan tunanetra tuh bukan tentang sedih-sedih aja, tapi ya tunanetra juga yang tanda kutip ada bandelnya juga. Mereka bisa bercanda, punya persoalan cinta yang sama kayak orang normal. Balik lagi, Die 2. Hari ini kita lagi syuting di XX1, didukung oleh XX1 bersama Bapak Sutradara Raka Mahnika. Kita anaknya XX1 banget. Dalam proses produksi, bahkan dari khususnya malah di produksi dan pasca produksi, kita membagi tim, membagi tupoksi lah, istilahnya membagi tupoksi, membagi tugas. Khususnya misalnya seperti peserta yang satu yang bernama Putra, dia fokus pada bagian-bagian produserial gitu. Jadi dia yang kemudian bertanggung jawab untuk perizinan, kemudian dia juga yang bertanggung jawab untuk kemudian memastikan logistik para kru selama syuting dan mengurus urusan administrasi lainnya gitu. Dan satu orang lagi finalis yang bernama Raka, dia fokus pada cerita. Jadi
dia yang akan terus mengawal naskah yang sudah mereka tulis, yang sudah mereka godok selama kurang lebih juga 1 minggu di proses workshop, itu bisa terrealisasi sebaik mungkin selama di lapangan. Ya, semoga ini juga bisa memberikan kacamata baru lah untuk masyarakat, bahwa disabilitas itu bukan cuma menerima manfaat, tapi mereka juga bisa dan mampu memberikan manfaat sih.